Majapahit telah berdiri. Dari hutan tarik yang dulu sunyi, sebuah kerajaan baru mulai tumbuh di bawah kepemimpinan Raden Wijaya. Namun, kerajaan itu masih rapuh. Bangsawan saling bersaing. Wilayah-wilayah di Nusantara masih berdiri sendiri. Majapahit belum menjadi kekuatan besar. Namun, di dalam istana, seorang pria perlahan naik dari bayangan. Ia bukan raja. Ia bukan keturunan bangsawan. Namun, pikirannya lebih besar dari banyak penguasa. Namanya Gajah Mada. Dan suatu hari, di hadapan para bangsawan Majapahit, ia mengucapkan sebuah janji yang mengejutkan semua orang. Janji itu bukan tentang kemenangan kecil. Janji itu tentang seluruh Nusantara. Sebuah sumpah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Palapa. Ketika Majapahit berdiri, kerajaan itu belum stabil sepenuhnya. Setelah wafatnya Raden Wijaya, tahta berpindah kepada putranya Jayanegara. Namun, masa pemerintahan Jayanegara tidak tenang. Beberapa pemberontakan muncul di berbagai wilayah. Para bangsawan saling mencurigai. Para panglima saling berebut pengaruh. Di tengah kekacauan itu, seorang prajurit muda mulai dikenal. Namanya Gajah Mada. Setelah masa pemerintahan Jayanegara berakhir dengan tragis, Majapahit kembali berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Istana yang seharusnya menjadi pusat kekuasaan justru dipenuhi bisikan, intrik, dan ketegangan. Para bangsawan saling memandang dengan curiga, sementara para panglima perang mulai mempertanyakan masa depan kerajaan yang masih muda ini. Majapahit belum cukup kuat. Kerajaan ini baru berdiri beberapa puluh tahun, fondasinya masih rapuh, dan banyak wilayah di Nusantara yang tidak menganggap Majapahit sebagai kekuatan besar. Namun dari tengah ketidakpastian itu, muncul seorang pemimpin baru. Tahta Majapahit akhirnya diberikan kepada seorang putri kerajaan yang memiliki keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Namanya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ia adalah putri dari Raden Wijaya dan cucu dari Raja Besar Singasari. Garis darahnya membawa warisan kerajaan besar, namun memerintah sebagai seorang ratu di masa penuh gejolak bukanlah hal mudah. Banyak bangsawan meragukan kepemimpinannya. Beberapa bahkan berbisik bahwa kerajaan membutuhkan raja laki-laki yang kuat untuk menjaga stabilitas. Namun, Tribhuwana membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu berasal dari pedang. Ia memerintah dengan kecerdasan, ketegasan, dan visi yang jauh melampaui zamannya. Pada awal pemerintahannya, Tribhuwana menghadapi berbagai masalah. Beberapa wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Para penguasa daerah merasa Majapahit belum cukup kuat untuk memaksakan kekuasaan atas mereka. Kerajaan-kerajaan lain di Nusantara masih berdiri dengan kekuatan masing-masing. Majapahit hanyalah salah satu kerajaan di antara banyak kerajaan. Namun, Tribhuwana memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang masa depan kerajaan ini. Ia tahu Majapahit tidak bisa hanya bertahan. Majapahit harus berkembang. Majapahit harus menjadi kekuatan yang disegani. Dan untuk melakukan itu, ia membutuhkan seseorang yang mampu menjalankan rencana besar. Seseorang yang berani berpikir lebih jauh dari sekadar mempertahankan tahta. Pilihan itu jatuh kepada seorang pria yang sudah mulai dikenal di kalangan prajurit kerajaan. Seorang pria yang pernah menyelamatkan raja dalam masa pemberontakan. Namanya Gajah Mada. Di istana Majapahit, Gajah Mada bukanlah bangsawan besar. Ia bukan keturunan keluarga kerajaan. Namun reputasinya sebagai prajurit yang disiplin dan komandan yang tegas membuat namanya semakin dikenal. Ia memiliki kemampuan yang jarang dimiliki banyak orang. Ia tidak hanya memahami perang, ia juga memahami strategi. Ia memahami bahwa kerajaan besar tidak hanya dibangun dengan pedang, tetapi juga dengan perencanaan yang matang. Tribhuwana melihat potensi itu.
Ia melihat bahwa pria ini memiliki visi yang berbeda. Dan pada suatu hari, di dalam balairung istana yang megah, Tribhuwana membuat keputusan penting. Ia mengangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit. Keputusan itu mengejutkan banyak bangsawan. Beberapa di antara mereka merasa tersinggung. Bagaimana mungkin seorang pria yang bukan bangsawan tinggi bisa memegang jabatan sebesar itu? Namun Tribhuwana tidak berubah pikiran. Ia tahu bahwa kerajaan tidak bisa dipimpin hanya oleh mereka yang memiliki darah bangsawan. Kerajaan membutuhkan mereka yang memiliki kemampuan. Sejak saat itu, perubahan mulai terjadi di Majapahit. Gajah Mada mulai memperkuat struktur militer kerajaan. Pasukan diperbaiki. Sistem pertahanan diperkuat. Hubungan diplomatik dengan wilayah lain juga mulai diperhatikan. Majapahit tidak lagi hanya fokus pada masalah di dalam istana. Ia mulai melihat dunia di luar Jawa. Perlahan, Majapahit mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Para pedagang kembali berdatangan ke pelabuhan-pelabuhan kerajaan. Armada laut mulai dibangun kembali. Kekuatan Majapahit mulai terasa. Namun bagi Gajah Mada, semua ini hanyalah langkah awal. Ia memiliki mimpi yang jauh lebih besar. Mimpi tentang sebuah Nusantara yang tidak lagi terpecah oleh kerajaan kecil. Mimpi tentang sebuah kekuatan besar yang mampu menyatukan pulau-pulau di kepulauan ini. Dan suatu hari, di dalam balairung Istana Majapahit, mimpi itu akan ia ucapkan dengan lantang di hadapan seluruh bangsawan kerajaan. Sebuah sumpah yang pada awalnya akan terdengar mustahil. Namun sumpah itu akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dan dari sumpah itulah perjalanan Majapahit menuju kejayaan besar benar-benar dimulai. Balairung Istana Majapahit pagi itu dipenuhi para bangsawan. Tiang-tiang kayu besar menjulang tinggi. Dihiasi ukiran halus yang memantulkan cahaya matahari yang masuk dari celah-celah atap. Di lantai batu yang luas, para pejabat kerajaan, panglima perang, dan penasihat kerajaan berdiri dalam barisan. Hari itu adalah hari penting. Seorang pria yang selama ini dikenal sebagai Panglima Tangguh akan diangkat menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit. Namanya Gajah Mada. Banyak yang mengenalnya sebagai prajurit yang berani. Sebagian mengenalnya sebagai komandan yang disiplin. Namun, tidak semua memahami seberapa besar ambisi yang tersembunyi di balik ketenangannya. Di singgasana, duduk Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Ratu Majapahit yang memerintah dengan kewibawaan. Upacara dimulai dengan hikmat. Seorang pejabat kerajaan membaca pengangkatan resmi. Mulai hari ini, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Suara itu menggema di seluruh balairung. Para bangsawan mengangguk. Sebagian bertepuk tangan pelan. Namun semua itu berubah ketika Gajah Mada melangkah maju. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap seluruh hadirin dengan wajah tenang. Lalu ia berbicara. Aku, Gajah Mada, bersumpah. Suara itu dalam dan jelas. Para bangsawan mulai memperhatikan dengan serius. Bahwa aku tidak akan menikmati palapa. Beberapa orang mulai berbisik. Apa yang dimaksud dengan palapa? Sebelum seluruh Nusantara tunduk kepada Majapahit. Ruangan mendadak sunyi. Seolah waktu berhenti. Para bangsawan saling memandang dengan ekspresi yang berbeda. Sebagian tampak terkejut, sebagian terlihat ragu. Seorang bangsawan tua melangkah maju. Apakah kau sadar apa yang kau katakan, Mahapatih? Gajah Mada tidak mundur sedikit pun. Ia mulai menyebutkan wilayah satu persatu. Jika Gurun belum ditaklukkan, jika Seram belum ditaklukkan, jika Bali belum tunduk, jika Sunda belum tunduk, jika Palembang dan Tumasik belum berada di bawah Majapahit, maka aku tidak akan menikmati palapa. Kata-kata itu terasa berat di udara.
Beberapa bangsawan tidak bisa menahan diri. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Menyatukan Nusantara? Katanya sinis. Majapahit bahkan baru berdiri beberapa tahun. Yang lain menambahkan, kau bermimpi terlalu besar. Namun Gajah Mada tidak terlihat terganggu. Ia tetap berdiri tegak. Karena sumpah itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah visi. Ratu Tribhuwana memandangnya lama. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang di ruangan itu. Ia melihat keberanian. Ia melihat seorang pria yang tidak hanya berpikir tentang Majapahit hari ini, tetapi tentang masa depan yang lebih besar. Jika itu sumpahmu, kata sang ratu akhirnya, maka Majapahit akan berdiri bersamamu. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Namun sejak saat itu, arah kerajaan berubah. Majapahit tidak lagi hanya berusaha bertahan. Ia mulai bergerak. Dalam tahun-tahun berikutnya, sumpah itu menjadi bahan pembicaraan di seluruh kerajaan. Sebagian menganggapnya mustahil, namun perlahan, ekspedisi demi ekspedisi mulai dilakukan. Armada Majapahit berlayar ke berbagai pulau. Utusan dikirim untuk menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Beberapa wilayah bergabung secara damai. Beberapa harus ditaklukkan melalui pertempuran. Namun setiap langkah membawa Majapahit lebih dekat pada visi besar itu. Bagi Gajah Mada, Sumpah Palapa bukan tentang kemuliaan pribadi. Ia adalah janji kepada kerajaan. Ia percaya bahwa Nusantara yang terpecah akan selalu lemah. Kerajaan-kerajaan kecil akan mudah jatuh jika berdiri sendiri. Namun jika mereka berada dalam satu kekuatan besar, mereka akan mampu menghadapi dunia. Dan dari balairung Istana Majapahit, sebuah mimpi lahir. Mimpi yang pada awalnya terdengar mustahil. Namun sejarah seringkali dimulai dari sesuatu yang dianggap mustahil. Karena di tangan orang yang tepat, mimpi dapat berubah menjadi kenyataan. Dan nama pria itu adalah Gajah Mada. Setelah sumpah itu diucapkan di balairung istana, Majapahit tidak lagi sama. Apa yang sebelumnya hanya kerajaan yang sedang bertahan, kini mulai berubah menjadi kekuatan yang bergerak. Di pusat semua perubahan itu, berdiri satu orang, Gajah Mada. Sumpahnya bukan sekedar kata-kata di hadapan para bangsawan. Ia menjadikannya arah bagi seluruh kerajaan. Namun perjalanan menuju Nusantara yang bersatu tidak dimulai dengan perang besar. Ia dimulai dengan persiapan. Di pelabuhan Majapahit, kapal-kapal mulai diperbanyak. Kayu jati dipotong dari hutan. Para tukang kapal bekerja siang dan malam. Majapahit mulai membangun armada laut yang belum pernah dimiliki kerajaan Jawa sebelumnya. Gajah Mada memahami satu hal yang sangat penting. Jika Nusantara ingin disatukan, kekuatan laut harus menjadi kunci. Pulau-pulau tidak dapat dikuasai hanya dengan pasukan darat. Mereka harus dicapai melalui lautan. Di istana, Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi memimpin dengan hati-hati. Ia memberi dukungan penuh kepada Gajah Mada. Namun ia juga tahu bahwa ekspansi besar bisa memicu perlawanan. Beberapa bangsawan masih meragukan sumpah itu. Suatu malam, salah satu dari mereka berbicara di balairung kecil istana. "Apakah kita benar-benar akan berperang dengan seluruh Nusantara?" tanyanya. Gajah Mada menjawab dengan tenang. "Tidak semua akan ditaklukkan dengan pedang." "Lalu bagaimana?" "Sebagian dengan persekutuan, sebagian dengan perdagangan.
dan jika perlu, barulah dengan perang. Jawaban itu membuat banyak orang mulai memahami strategi sebenarnya. Ini bukan sekadar ambisi, ini adalah rencana besar. Ekspedisi pertama dimulai menuju Bali. Pulau itu berada dekat dengan Jawa, namun memiliki kekuatan sendiri. Pasukan Majapahit berlayar melintasi laut dengan armada baru mereka. Pertempuran tidak bisa dihindari. Namun kekuatan Majapahit yang semakin terorganisir mulai menunjukkan hasil. Bali akhirnya berada di bawah pengaruh Majapahit. Kemenangan itu menjadi sinyal bagi wilayah lain. Majapahit bukan lagi kerajaan kecil di Jawa, ia mulai menjadi pusat kekuatan. Dari sana, pengaruh Majapahit menyebar. Utusan dikirim ke Sumatera. Hubungan dibangun dengan wilayah Melayu. Beberapa kerajaan memilih bekerja sama daripada berperang. Perdagangan menjadi alat penting. Pelabuhan Majapahit semakin ramai. Kapal dari berbagai wilayah datang membawa rempah, kain, dan barang-barang berharga. Majapahit tidak hanya menjadi kekuatan militer, ia menjadi pusat ekonomi. Beberapa tahun kemudian, sebuah perubahan besar terjadi di istana. Seorang raja muda naik tahta. Namanya Hayam Wuruk. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mencapai masa kejayaan. Namun bahkan raja muda itu tahu, kejayaan itu tidak muncul begitu saja. Ia berdiri di atas visi besar yang telah diucapkan bertahun-tahun sebelumnya. Sumpah Palapa. Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi dua kekuatan yang saling melengkapi. Satu memimpin sebagai raja, satu memimpin sebagai strategi kerajaan. Di bawah mereka, Majapahit berkembang menjadi kekuatan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Dari sebuah kerajaan yang lahir di hutan tarik, Majapahit telah berkembang menjadi pusat kekuatan yang mempengaruhi seluruh Nusantara. Dan di balik semua itu, berdiri seorang pria yang berani bermimpi lebih besar dari zamannya. Namanya Gajah Mada. Sumpahnya bukan hanya janji seorang pejabat kerajaan. Ia menjadi simbol bahwa Nusantara suatu hari bisa berdiri dalam satu kekuatan besar. Dan dari titik inilah, sejarah Majapahit bergerak menuju puncak kejayaannya. Bayangkan sebuah masa ketika satu kerajaan dari tanah Jawa mampu membuat seluruh Nusantara menoleh dengan hormat. Sebuah kekuasaan yang tidak hanya disegani di daratan, tetapi juga menguasai jalur-jalur laut yang menjadi nadi perdagangan dunia. Inilah masa ketika nama Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di atas singgasana berdiri seorang raja muda yang cerdas, berwibawa, dan visioner. Hayam Wuruk. Namun, kejayaan itu tidak lahir sendirian. Di belakangnya berdiri sosok Mahapatih legendaris yang menggetarkan Nusantara. Gajah Mada, sang pengucap Sumpah Palapa. Bersama, mereka membawa Majapahit menuju masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah kekuasaan meluas dari Sumatera hingga Maluku. Perdagangan berkembang pesat. Budaya dan sastra mencapai puncaknya. Namun di balik kejayaan itu, tersembunyi sebuah tragedi yang kelak meninggalkan luka panjang dalam sejarah Nusantara. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik puncak kejayaan Majapahit? Dan bagaimana sebuah kerajaan yang begitu besar mulai menapaki jalan menuju keruntuhannya? Mari kita telusuri kisahnya.